Ya, lepas Ivar Jenner, FC Utrecht sebut timnas Indonesia U23 punya keunggulan dibanding dua lawannya. Di informasi selanjutnya, Emil Audero disamakan PSSI dengan Cristiano Ronaldo. Bakal banyak pemain keturunan Grade A yang akan perkuat timnas Indonesia. Dan yang terakhir, klub dan media asing berlomba-lomba merespon pemanggilan pemain timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. So now you have a few days, that shit it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. Ya, di informasi yang pertama, pemain gelandang FC Utrecht Ivar Jenner telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam turnamen kualifikasi Piala Asia U23. Ivar Jenner adalah salah satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi timnas U23 Chinese Taipei pada 9 September dan Turkmenistan pada 12 September, di mana kedua pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Indonesia. Dilansir dari laman resmi FC Utrecht, salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam turnamen Piala Asia U23 adalah status mereka sebagai tuan rumah. Dukungan dari para supporter dan pengetahuan tentang kondisi lapangan, timnas Indonesia U23 akan punya keunggulan tambahan untuk memenangkan pertandingan kualifikasi ini. Skuad Garuda Muda ini juga punya keunggulan dari beberapa pemain yang sudah mendapatkan pengalaman bermain di klub-klub luar negeri, seperti Ivar Jenner yang bermain untuk FC Utrecht. Pengalaman bermain di Liga-Liga Eropa dapat membantu pemain seperti Jenner membawa wawasan dan kualitas tambahan ke dalam timnas. Kualifikasi Piala Asia U23 adalah ajang penting bagi timnas muda Asia karena hanya pemenang grup dari 3 tim yang akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada musim semi 2024. Selain itu ada 3 tiket tambahan yang bisa diperoleh di Qatar untuk Olimpiade akhir tahun itu. Oleh karenanya, setiap pertandingan dalam turnamen kualifikasi ini punya nilai yang sangat besar dan semua tim akan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Ya, meskipun timnas Indonesia muda punya keuntungan, Ivar Jenner dan rekan-rekannya tak boleh meremehkan lawan-lawan mereka. Timnas Chinese Taipei dan Turkmenistan juga akan berjuang keras untuk meraih tiket ke Piala Asia U23 nanti. Dan di informasi bola selanjutnya, Emil Audero disamakan PSSI dengan mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo. Anggota Komite Disiplin PSSI Hassana Abdul Ghani mengatakan jika Emil Audero berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, bakal banyak pemain keturunan Grade A yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, kondisi Emil Audero tadi sama persis seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Awalnya tak banyak pesepak bola top dunia yang mau melanjutkan karir di Arab Saudi. Namun, setelah Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada 31 Desember lalu, banyak pesepak bola top dunia mendarat di klub-klub negeri minyak tersebut. Beberapa pesepak bola top dunia yang bergabung di klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2023 adalah Karim Benzema, Neymar Junior, Sadio Mane, hingga Roberto Firmino. Ya, kalau pemain sekelas Emil Audero mau bermain untuk timnas Indonesia, itu semua pemain Eropa pasti tanya, kok bisa? Ya pasti kepancing lah mereka. Kita ambil contoh Cristiano Ronaldo yang pindah ke Arab. Dulu siapa sih yang mau pindah ke Arab Saudi? Sekarang banyak banget pemain top yang mau ke Arab. Jadi kita perlu pemain seperti Emil atau Jadon Osverlode yang punya kelas untuk main di kita. Hal ini akan mempermudah kita saat mencari pemain yang lain, terlebih jika prestasi kita naik, kata Hassani Abdul Ghani. Ya, wacana PSSI menaturalisasi Emil Audero sejatinya berhembus sejak era PSSI dipimpin Edi Rahmayadi. Rumor itu kembali mencuat tahun lalu ketika Hassani Abdul Ghani mencoba mendekati Emil lewat agen sepak bola asal Italia. Setelah tak ada respon 1 tahun lamanya, peluang PSSI menaturalisasi Emil Audero kembali terbuka akhir-akhir ini. Hal itu karena Emil Audero diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rumor ini semakin mencuat setelah Emil Audero resmi bergabung dengan Inter Milan, klub yang pernah dipresideni Erick Thohir. Baru-baru ini, ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, juga angkat suara perihal kemungkinan melihat sang putra untuk memperkuat timnas Indonesia. Edi Mulyadi mengatakan ada optimisme di sepak bola Indonesia semenjak PSSI dipegang oleh Erick Thohir. Satu hal yang pasti, keuntungan yang luar biasa jika timnas Indonesia dapat diperkuat oleh Emil Audero. Sebab Emil Audero bukanlah kiper kacangan
Ia sempat menjadi pelapis Gianluigi Buffon di Juventus, berstatus kiper andalan timnas Italia U21 dan Sampdoria, serta kini berjuang memperebutkan status penjaga gawang utama Inter Milan. Dan informasi yang terakhir, ya, pemanggilan pemain ke timnas Indonesia untuk dua agenda penting menjadi sorotan dunia. Klub dan juga publik asing turut memberikan responnya. Sintayong memanggil para pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia dalam dua agenda penting, FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tidak hanya nama-nama terbaik yang berkarir di dalam negeri, tetapi juga para pemain abroad yang tengah berjuang di kerasnya sepak bola luar, termasuk beberapa pemain yang berkarir di Eropa seperti Elkan Baggett, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Sheni Patinama. Ya, pemanggilan para pemain tersebut ternyata mendapatkan perhatian besar dari klub dan media lokal setempat di mana mereka berkarir. Klub dan media pun berlomba-lomba memberikan respon atas pemanggilan mereka ke timnas Indonesia dengan dukungan yang diberikan. Lantas, klub dan media mana saja yang turut merespon terhadap pemanggilan para pemain itu? Berikut di antaranya. Yang pertama, Viking FK. Ya, tampil mengesankan dan konsisten di Liga Norwegia, Sheni Patinama turut dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Lewat akun Instagram resmi klub Viking FK memberikan ucapan selamat atas pemanggilan Sheni Patinama ke timnas Indonesia. Viking FK menyebut Sheni Patinama menjadi salah satu pemain dari klub mereka yang dipanggil menjalani laga bersama tim nasional. Sejumlah pemain biru tua kita siap untuk misi tim nasional. Sheni Patinama untuk Indonesia. Selamat Sheni, kata Viking FK. Lalu yang kedua adalah Ado Den Haag. Ya, doa dan dukungan diberikan Ado Den Haag kepada Rafael Struijk, pemain berusia 20 tahun yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Struijk nantinya akan menjadi andalan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 melawan Taiwan dan juga Turkmenistan. Rafael Struijk dipanggil untuk Indonesia Muda. Striker berusia 20 tahun itu akan melapor ke timnas Indonesia pada pekan depan yang akan menjalani turnamen kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia Muda akan bermain melawan Taiwan pada 9 September dan Turkmenistan akan menjadi lawan kedua pada 12 September. Ya, semoga beruntung sebelumnya, Rafael, tulis mereka. Lalu yang ketiga, media Inggris. Media Inggris turut menyoroti pemanggilan bintang Ipswich Town Elkan Baggett ke timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Salah satu media Inggris TWTD menyebutkan bahwa pemanggilan Elkan berawal dari ambisi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Respon media Inggris cukup menarik. Riwayat Elkan dalam membela timnas Indonesia pun turut dicatat oleh mereka. Bek tengah Blues, julukan Ipswich Town, Elkan Baggett dipanggil ke skuad timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 di bulan September. Baggett 20 tahun sebelumnya sudah mencatatkan 16 caps dan mencetak 2 gol bersama timnas Indonesia, tetapi kali ini dia dimasukkan dalam skuad U23 saat Indonesia berupaya lolos ke putaran final Piala Asia 2024 di Qatar. Kemudian berpotensi ke Olimpiade di Paris dengan 3 besar di Piala Asia U23 2024, bakal lolos ke Prancis 2024, kata mereka. My energy is next level, so